Bantuan sosial biaya pendidikan dihadirkan untuk menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Namun, apabila terjadi ketidakakuratan data, proses pencairan yang terhambat, dan berbagai kasus yang tidak tertangani, maka jembatan bisa runtuh. Berbagai langkah perlu diambil, utamanya dalam hal pemutakhiran data dan juga pembentukan pos pelayanan. Lalu apa dampaknya bagi para penerima manfaat? Mari kita telusuri dalam Nyata, Nyari Fakta Pos Pelayanan KJP KJMU, solusi cepat untuk kendala penerima manfaat. Ya, bersama Eva sudah ada Bapak Sarjoko dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Pak Sarjoko sudah hadir mau ngobrol-ngobrol di Nyata. Ini Eva pengen tanya-tanya soal KJP dan KJMU. Sebelum ke hal yang sedang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, yaitu pemutakhiran data, Eva sebetulnya pengen remind juga gitu. Apa sih tujuan utama dari pemberian KJP dan KJMU untuk masyarakat DKI Jakarta? Iya, baik. Makasih Mbak Eva. Pemberian KJP ini sebenarnya berdasarkan Pergub 110 tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan. Ini bertujuan yang pertama ini mendorong terselenggaranya wajib belajar 12 tahun. Artinya tuntas belajar pada tingkat pendidikan dasar SD, SMP, dan SMA. Kemudian yang kedua ini adalah meningkatkan akses layanan pendidikan. Dan yang ketiga memberikan kepastian jaminan bahwasanya warga tidak mampu ini akan mendapatkan layanan pendidikan. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah bagaimana KJP Plus ini bisa memberikan motivasi untuk belajar sehingga siswa penerima KJP ini bisa berprestasi. Oke, untuk tetap bisa melanjutkan sekolah selama 12 jenjang begitu ya, dari SD, SMP, SMA, dan juga sampai kuliah karena ada kartu KJMP juga, begitu ya. Nah, saat ini Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan pemutakhiran data untuk para penerima keuntungan ya, KJP dan juga KJMU. Tujuan utamanya apa sampai ada pemutakhiran data ini? Yang tentu pemutakhiran ini perlu kita lakukan secara berkala untuk memastikan bahwasanya penerima KJP ataupun KJMU ini betul-betul tepat sasaran sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku. Jadi jangan sampai kita memberikan bantuan sehingga tidak tepat sasaran sehingga tidak memberikan sebuah kebermanfaatan. Oke, jadi memang tujuan utamanya adalah tadi ya, bantuan sosial biaya pendidikan dan tepat sasaran. Agar tepat sasaran. Boleh mungkin di-sharing Pak Sarjoko proses yang tengah dilalui saat ini dalam pemutakhiran data itu seperti apa? Apakah ada persyaratan umum dan khusus bagi para peserta yang nantinya akan menerima manfaat dari KJP dan KJMU? Oh ya, secara umum tentu penerima baik KJP maupun KJMU ini mereka harus terdaftar di dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, proses yang dilakukan kita adalah melakukan pemadanan data dengan DTKS yang sudah dilakukan dengan pemadanan juga dengan data Bapenda. Artinya untuk memastikan bahwasanya penerima bantuan ini adalah kelompok masyarakat atau siswa yang memang masuk dalam kategori DTKS layak dan dipastikan tidak memiliki kendaraan mobil ataupun aset di atas 1 miliar, entah itu tanah ataupun bangunan. Begitu juga selanjutnya dilakukan pemadanan dengan web service-nya Kemendagri dan Dukcapil untuk memastikan bahwasanya penerima ini betul-betul warga DKI, memiliki NIK DKI dan tinggal di wilayah DKI Jakarta. Dan juga di dalam KK-nya tersebut harus dipastikan tidak ada anggota keluarga yang sebagai TNI Polri, pegawai BUMN, BUMD ataupun anggota legislatif. Oke, ini Eva ngebayanginnya aja dari cerita Pak Sarjoko tadi lumayan belibet juga ya Pak? Oh iya. Jelimet gitu, jadi dari DTKS kemudian disaring lagi sedemikian rupa sampai akhirnya bisa menemukan orang-orang yang memang tepat sasaran begitu ya, penerima manfaat KJP dan KJMU. Mungkin bisa di-sharing juga ke kita semua apa saja tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam proses sinkronisasi ini nih Pak Sarjoko. Ya. Yang sering terjadi adalah warga di dalam kategori DTKS layak tadi masih teridentifikasi memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal ini misalnya mobil ataupun aset yang lain di atas 1 miliar. Yang mungkin dalam banyak kasus mereka merasa tidak memiliki.
apakah namanya dipinjam orang lain atau dengan sengaja juga memang dipakai oleh orang lain dengan mendapatkan imbalan tertentu yang pada akhirnya ini menggugurkan yang bersangkutan sebagai penerima bantuan tersebut. Ini yang sering-sering terjadi dan menjadi komplain mereka karena merasa tidak memiliki, tetapi di dalam data kita terbaca dengan kepemilikan itu. Nah, ini sering terjadi ternyata Iya, betul. gitu ya, dan ini jadi salah satu tantangan Iya. khusus begitu. Nah, Eva pengen tahu juga sebetulnya bagaimana kemudian Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bisa memastikan bahwa seluruh daftar penerima manfaat KJP dan KJMU ini valid dan juga akurat, Ya. Pak Sarjoko. Yang pasti tentu kita akan melakukan cleansing data terhadap data DTKS tersebut yang memang oleh teman-teman dari Dinas Sosial ini dilakukan verifikasi secara langsung ke lapangan untuk memastikan bahwasanya data-data yang sudah kita gunakan di dalam pemadanan ini betul-betul clean sehingga kita bisa memastikan bahwasanya betul-betul sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan. Pak Sarjoko, untuk pendistribusian di tahun ini 2025, ada berapa banyakkah siswa-siswi dan juga para mahasiswa-mahasiswi yang akan menerima manfaat dari KJP dan juga KJMU? Ya, baik. Dari hasil pendaftaran, pemadanan data dan verifikasi pada periode 1 tahun 2025 kemarin, kita akan menyalurkan sebanyak 705.332 peserta didik. Yang ini nanti rencananya akan kita coba semaksimal mungkin bisa kita salurkan sebelum Lebaran dengan periode 3 bulan pertama, Januari, Februari, Maret 2025. Sedangkan untuk KJMU, ini kebetulan kami masih sedang dalam proses pendaftaran sampai tanggal 21 Maret 2025 dan nanti rencananya akan kita coba salurkan di bulan Mei tahun 2025. Kenapa pendaftaran ini lebih belakangan daripada KJP? Nah, KJMU ini memang sesuai dengan hasil koordinasi kami dengan LRDikti bahwasanya data siswa ini baru tersedia secara fix pada bulan Maret 2025. Sehingga proses pendaftarannya lebih belakangan daripada proses pendaftaran KJP. Oke, dan pastinya ada jatah tertentu begitu ya, jumlah tertentu mungkin yang bisa disampaikan sebagai harapan bagi para mahasiswa-mahasiswi di DKI Jakarta, kira-kira ada berapa banyak orang atau mahasiswa-mahasiswi yang akan menerima manfaat dari KJMU? Kalau untuk alokasi KJMU untuk di tahun 2025 ini sebanyak 15.792, Pak. Oke. Ya. Dan tentunya di bulan ini mudah-mudahan bisa cair juga bagi para penerima manfaat dari KJP sebanyak 705.332 siswa dan siswi begitu ya. Nah, ini yang paling penting kayaknya Pak Sarjoko. Bagaimana proses pencairannya, Pak? Ya, proses pencairannya ini tentu seperti tadi yang kami sampaikan bahwasanya mulai tahun 2025 ini akan kita coba penyalurannya per triwulan. Oke. Kalau pada periode tahun sebelumnya ini penyalurannya kan per semester atau setiap 6 bulan sekali. Baik, makanya yang akan cair paling dekat ini untuk periode Januari, Februari, dan juga bulan Maret begitu ya. Baik. Nah, Eva juga pengen tahu Pak Sarjoko mungkin ada yang bisa di-sharing tentang langkah-langkah yang diambil untuk memastikan dana KJP dan KJMU ini memang digunakan sesuai dengan peruntukannya. Iya, betul. Ini memang menjadi sebuah isu yang cukup menarik. Karena sering kali banyak pihak yang menanyakan ketepat sasaran penggunaan. Jadi kalau tadi kita bicara data pertama penerima adalah ketepat sasaran penerima. Betul. Kalau ini adalah ketepat sasaran penggunaan atas dana KJP tersebut. Nah, yang pertama tentu kita menggunakan sistemnya cashless, pembelanjaan secara non-tunai. Kemudian pembayaran non-tunai dengan menggunakan tapping ATM pada mesin edisi ini juga menjadi sebuah kontrol. Uang ini dimanfaatkan untuk belanja apa saja. Nah, di satu sisi siswa penerima KJP ini kan hanya bisa berbelanja kepada toko atau merchant-merchant yang memang bekerja sama dengan Bank DKI. Sehingga apa yang menjadi hal yang dibeli ini terekod oleh sistem dan sehingga toko-toko nanti secara periodik mereka akan memberikan laporan kepada Bank DKI si penerima, si A, si B, si C ini belanja apa saja. Ini dilaporkan. Nah, kemudian juga Bank DKI secara periodik akan melaporkan juga kepada Dinas Pendidikan terkait dengan pemanfaatan dari dana KJP tersebut yang dilakukan secara non-tunai melalui merchant-merchant tadi.
Oke, jadi seluruh stakeholder di sini wajib melakukan pelaporan begitu ya, Ya, betul. Pak Sarjoko ya. Ya. Baik, nah ini banyak pertanyaan juga sebetulnya dari netizen dan juga seluruh warga DKI Jakarta begitu ya. Bagaimana cara mengurus agar bisa menjadi penerima manfaat KJP dan KJMU? Ya, sebenarnya prosesnya sangat simpel. Untuk KJP, ini proses pengurusannya kan selama ini kan memang melalui sekolah. Jadi siswa bisa jadi orang tua, ini dengan melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan, mereka mendaftar ke sekolah. Nanti sekolah akan melakukan verifikasi terhadap data-data tersebut. Kemudian mereka sekolah juga punya tanggung jawab untuk memastikan bahwasanya siswa tersebut termasuk kelompok yang memenuhi syarat, tidak mampu, kemudian juga patuh terhadap tata tertib sekolah. Kemudian ini menjadi tugasnya operator sekolah untuk menginput kepada website kami dari dalam proses pendaftaran, yaitu JakEdu. Nah, kemudian kalau KJMU ini betul-betul dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa yang bersangkutan, memasukkan data permohonan ini melalui aplikasi di dalam website kami. Oke, jadi itu ya yang bisa dilewati tahap-tahapnya untuk menjadi penerima manfaat KJP dan juga KJMU. Baik Pak Sarjoko, saya dengar-dengar akan ada atau mungkin sudah ada pos pengaduan, saya nggak tahu namanya, mungkin juga pos pelayanan yang ada di setiap kecamatan di DKI Jakarta. Sebetulnya manfaatnya apa, tujuannya apa, mungkin bisa di-sharing ke masyarakat Pak. Ya, makasih Mbak Eva. Secara prinsip tentu Dinas Pendidikan pengen memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita melakukan perubahan terhadap pola layanan yang selama ini memang tersentral di UPT P4OP di Rawabunga. Kemudian ini akan kita distribusikan ke seluruh kecamatan di DKI Jakarta, dan ini akan kita membentuk sebuah pos pelayanan, di mana di pos pelayanan ini masyarakat bisa datang untuk bisa mendapatkan informasi, nanya ini, nanya itu, atau bahkan menyampaikan keluhan atau pengaduan berkaitan dengan program KJP ataupun KJMU. Jadi sekali lagi, saya minta masyarakat betul-betul memanfaatkan layanan ini sehingga tidak ada hal-hal yang menjadi pertanyaan atau keraguan berkaitan dengan program KJP ataupun KJMU. Terakhir mungkin Eva akan tanya Pak Sarjoko, apa mungkin ada rencana pengembangan lebih lanjut terkait dengan layanan KJP dan KJMU ini agar nanti ke depannya mungkin bisa lebih efektif, efisien, singkat begitu? Tentu, ini menjadi sebuah tantangan kami, bagaimana kita meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kalau tadi di depan sudah saya sampaikan, untuk layanan pendaftaran KJMU selama ini sudah bisa dilakukan pendaftaran secara mandiri oleh mahasiswa yang bersangkutan untuk mengakses ke website kami. Rencananya KJP pun akan kita dorong seperti itu. Jadi nanti siswa ataupun orang tua, mereka akan memiliki akun sehingga bisa mengakses langsung, melakukan pendaftaran langsung dengan website kami seperti apa yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa di dalam mendaftarkan untuk permohonan KJMU. Baik Pak Sarjoko, mungkin ada hal-hal lain yang ingin dilengkapi dari pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan? Baik, terima kasih Mbak Eva. Yang pertama tentu kami mohon dukungan kepada seluruh orang tua murid juga untuk bisa mengambil peran di dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dana KJP ini. Harapan kami, dana KJP ini betul-betul bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya, tidak digunakan untuk hal-hal yang lain, tidak digunakan untuk pembelian rokok, tidak digunakan untuk bayar arisan dan lain sebagainya. Sekali lagi ini adalah tanggung jawab kita bersama bagaimana kita mengawal program KJP Plus ini betul-betul bisa memberikan kemanfaatan yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, sekarang kita lebih paham kan tentang proses pemutakhiran data KJP dan KJMU, bagaimana proses pendistribusiannya, juga informasi tentang pos pelayanan KJP KJMU di seluruh kecamatan di DKI Jakarta. Jangan lupa untuk selalu memastikan data yang kamu daftarkan sudah benar dan juga sudah akurat. Tentunya agar kamu bisa menjadi penerima manfaat dari KJP dan KJMU. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu. So, Jala Hock Itself for now. See ya!